Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Munawwaroh, NPM 211300019. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Metode Penerjemahan Al-Quran, saya akan menjelaskan PPT dengan judul yakni Syarat dan Etika Penerjemahan. Oke, langsung saja soal yang pertama, yakni apakah pengertian dari tarjamah? Kata tarjamah secara terminologi yakni berasal dari kata tarjama yang berarti menafsirkan dengan bahasa yang lain, atau dalam istilahnya dimaknai sebagai fassara bil lisanin akhar. Terjemah Al-Quran secara luas berarti memindahkan Al-Quran pada bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemahan ini ke dalam beberapa naskah agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak dapat berbahasa Arab atau pandai dalam bahasa Arab, sehingga ia bisa memahami maksud kitab Allah dengan perantara terjemahan tersebut. Oke, lanjut soal nomor 2, yakni apakah syarat seorang penerjemah Al-Quran? Syarat-syarat penerjemah Al-Quran harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, penerjemah harus beragama Islam agar tanggung jawab Islam dapat dipercaya olehnya. Yang kedua, penerjemahnya harus orang yang adil dan sikoh. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi orang fasik untuk menerjemahkan Al-Quran. Yang ketiga, gunakan teknik pembentukan kata untuk mempelajari bahasa target. Ia harus bisa menulis dengan baik dalam bahasa target tersebut. Yang keempat, karena penerjemah pada hakikatnya adalah seorang mufassir, maka ia harus berpegang pada prinsip-prinsip penafsiran Al-Quran dan memenuhi kriteria sebagai seorang mufassir. Yang kelima, seorang penerjemah menguasai dua bahasa, yakni bahasa sumber atau Al-Quran tersebut dan bahasa sasaran yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa apa, misal bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris juga bisa. Yang keenam, menguasai gaya bahasa dan ciri-ciri kedua bahasa tersebut. Semisal dalam bahasa Indonesia itu ada kriteria apa yang harus dipenuhi ketika bahasa Arab tersebut diterjemahkan, atau dalam bahasa Inggris harus ada kriteria apa, seperti itu. Oke, lanjut soal yang berikutnya, yakni apa sajakah etika seorang penerjemah Al-Quran? Yang pertama, orang yang menerjemahkan harus paham tentang makna kedua bahasa, bahasa Arab dan bahasa sasaran yang dituju. Dia harus paham konteks kalimat dalam masing-masing bahasa tersebut. Kalimat tersebut ditujukan dalam kondisi seperti apa yang akan dituju. Yang kedua, penerjemah harus orang yang jujur, yang menjunjung tinggi aturan syariat, agamanya baik, komitmen dengan aturan syariat, dan bukan orang liberal atau memiliki pemikiran yang menyimpang atas kaidah tersebut. Lanjut soal berikutnya, yakni berikan contoh terjemahan Al-Quran yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, kata qawwamuna pada Quran surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam Al-Quran dan terjemahnya Kementerian Agama edisi 1990 atau sebelumnya, kata tersebut diterjemahkan dengan makna pemimpin. Namun, pada edisi penyempurnaan 2002 diterjemahkan sebagai pelindung. Sedangkan pada edisi penyempurnaan 2019, kata tersebut diterjemahkan dengan penanggung jawab. Maka arti pemimpin, pelindung maupun penanggung jawab itu sebenarnya memiliki makna yang sama. Tergantung konteks yang dituju itu seperti apa yang akan ditafsirkan. Oke, soal yang terakhir, yakni bagaimana pandangan ulama kontemporer terkait penerjemahan Al-Quran. Dalam hal ini, Kiai Haji Ahsin Saqo Muhammad berkata bahwa terjemahan Al-Quran hanyalah salah satu dari pintu awal memahami Al-Quran dan bukan satu-satunya cara untuk memahami Al-Quran. Maka jika pembaca ingin memahami secara mendalam dan detail harus mempelajari ilmu tafsir Al-Quran. Dalam hal ini, agar teks Al-Quran itu tidak dimaknai secara literal, makna konteks saja, maka harus ditafsirkan secara mendalam agar kita tahu bahwasanya konteks ayat tersebut tidak hanya ditujukan semata-mata sebagai teks yang tertera pada Al-Quran tersebut.